Kabut pagi masih menggantung di dataran tinggi, vulkanik. Perkemahan suku Surya sudah ramai. Para wanita terbagi dua kelompok. Satu kelompok berjongkok di serambi panjang rumah panjang. Kedua tangan mereka dengan gesit memintal tali rami. Kelompok lainnya membersihkan tanah lapang yang telah ditandai bara. Menggunakan garu kayu, mempersiapkan lahan untuk bangunan baru skandang. Udara lembab, berbau tanah basah dan aroma belerang samar dari kawah jauh. Di area peleburan, 4 tungku pembakaran mengepulkan asap tebal. Pincang dan keempat asisten mudanya, mulut besar. Monyet, Ujang, dan Adek, fokus menuang lelehan tembaga dan timah. Api tungku memerahi wajah mereka yang basah keringat dan penuh rajah. Bara mempercayakan area ini pada mereka, proporsi paduan logam masih perlu dia atur sendiri. Bara sendiri memimpin para wanita membangun kandang. Kayu jati yang ditebang timbangan, kayu tersusun seperti tiang listrik raksasa. Bara mengarahkan para wanita menggergaji, kayu menjadi tiang setinggi 4 meter, lalu menancapkannya ke tanah dengan jarak 2 meter, membentuk persegi panjang. Tiang-tiang dihubungkan dengan kayu melintang, dianyam rotan yang kuat, lalu dilapisi tanah liat tebal. Sebuah kandang sederhana namun kokoh terbentuk. Di dalam kandang, sebuah gubuk menghadap selatan sedang dibangun. Tingginya 4 meter, cukup untuk 2 anak gajah purba, daging dan bukit kelabu. Masuk keluar dengan nyaman. Dinding gubuk terbuat dari kayu rapat, juga dilapisi tanah liat. Di sisi selatan, deretan lubang kecil dibuka, di luarnya adalah palungan. Bara membayangkan belalai gajah kecil itu menjulur keluar mengambil pakan. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Sementara itu, di Goa Kars lembah barat, Botak, pemimpin suku Botak, berjalan mondar-mandir gelisah. Populasi sukunya telah menyusut drastis dari 92 menjadi 80 jiwa. Tembikar yang ditukar dengan 9 orang sebelumnya jauh dari cukup. Mata air pegunungan yang merembes dari kedalaman goa akan berhenti mengalir di akhir musim kemarau. Tanpa wadah penyimpan air yang memadai, seluruh suku menghadapi krisis. Ia menjilat bibirnya yang kering, ingatannya melayang pada kuah soto suku Surya yang harum. Sebuah pikiran berbahaya mulai berakar. Botak mengumpulkan semua 15 pria dewasa sukunya. Ia menunjuk periuk tanah, lihat hasil tukar dari suku Surya. Suaranya serak membakar semangat. Lihat, itu air. Itu kuah daging. Pria suku Surya kurang dari 10. Kita 15, kalahkan mereka, rampas semua tembikar dan makanan. Sorot mata lapar dan serakah berkilat di mata para pria. Mereka serentak mengangkat tombak batu buatan mereka. Mendekati tengah hari, pengintai suku Botak menemukan posisi timbangan kayu suku Surya. Mereka menebang pohon di hutan. Lapor pengintai itu terengah. Botak menyeringai. Urusan mereka apa? Serbu, kalahkan mereka. 15 pria, membawa tombak panjang, menyelinap bagai sekawanan ajak lapar melintasi lembah, menuju punggung bukit seberang. Di hutan cemara punggung bukit itu, suara tebangan bergema silih berganti. Pohon, taring hewan, dan satu telinga memimpin anggota tim bekerja keras. Dengan kapak perunggu dan gergaji panjang, kecepatan menebang melesat. Babi kayu yang bertugas menjaga enam rusa Timor berjongkok di samping, menggoda tanduk rusa dengan helai rumput. Tiba-tiba, telinga babi kayu bergerak. Ia mendongak, melihat sekelompok bayangan membawa tombak menyerbu dari lereng bukit seberang. Sikap mereka mengingatkannya pada teror serangan suku pemakan manusia. Jantungnya berdebar kencang. Ia membuka mulut, mengerahkan seluruh tenaga untuk menjerit. Musuh. Serentak, ia menarik tali kekang yang mengikat rusa Timor. Berbalik, dan berlari sekencang-kencangnya menuju perkemahan. Pohon bereaksi cepat.
Ia memahami peringatan babi kayu. Seketika ia melemparkan kapak, sambil memberi isyarat, dan berteriak pada satu telinga dan yang lain. Musuh, ambil senjata! Yang mengejutkan, tak seorang pun melarikan diri. Pohon pernah mengalami pertempuran berdarah. Taring hewang dan satu telinga adalah pejuang alamiah. Mereka cepat menyang tembil tombak bertangkai putih yang bersandar di pohon, dan kapak batu di pinggang. Api pertempuran membara di mata mereka. Babi kayu menarik 6 rusa Timor berlari tunggang langgang. Di belakangnya, langkah kaki dan napas berat suku botak mengejar. Tiba-tiba, suara desingan melesat dari belakang. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa tambak dan batu kasar menancap keras di tubuh dua rusa Timor yang paling belakang. Huo! Ratapan rusa yang menyayat memecah keheningan hutan. Rusa yang tertusuk meratap dan roboh, terseret oleh kawanan di depan, membuat buat garis darah mengerikan di atas tanah daun busuk. Babi kayu, cepat ke sini! Teriak pohon pada babi kayu yang berlari terbirit-birit. Saat babi kayu merangkak bersembunyi di balik pohon, orang-orang botak sudah mendekat hingga 50 meter. Sorot dingin berkilat di mata pohon. Ia menggeram rendah, lempar. 9 prajurit yang bersembunyi serentak melompat keluar. 9 kapak batu berputar, meraung membawa maut, menerjang musuh. Serangan kapak batu itu cepat dan mematikan. Sebelum orang-orang suku botak bereaksi, 3 teriakan kesakitan nyaris bersamaan terdengar. 3 orang tertetak di dada atau kepala, tewas seketika. 2 lainnya terkena bahu atau paha, menjerit dan roboh. Hanya dengan sekali lemparan, pasukan 15 orang botak tersisa 10 yang masih mampu bertarung. Botak terpaku. Segalanya melenceng jauh dari perkiraannya. Kemarahan dan ketakutan membuat botak kehilangan akal. Ia menjerit memerintahkan, tombak, bunuh mereka. 10 orang yang tersisa melemparkan tombak panjang mereka dengan sekuat tenaga. Tapi prajurit suku Surya sudah lama kembali bersembunyi di balik pohon. 10 tombak menancap miring ke tanah. Food, tan. Bahkan tidak menyentuh ujung pakaian musuh. Tombak baru saja mendarat. Satu telinga dan yang lain muncul untuk ketiga kalinya. Kali ini, 10 tombak bertangkai putih standar. Mata tombaknya berkilau dingin di antara bayangan cahaya hutan. Tembak. Perintah satu telinga. 10 tombak melesat serentak. Desingannya menusuk telinga. Pasukan botak langsung kehilangan 4 orang lagi. Tertusuk tombak. Bergerak-gerak seperti serangga tertancap sebelum roboh. Sisanya nyaris hilang nyali, merangkak bersembunyi di balik pohon, tak berani menampakkan diri lagi. Menyerang, botak sudah benar-benar ciut nyali. Ia ketakutan menemukan bahwa prajurit suku Surya mungkin lebih dari 10 orang. Sementara di sisinya, termasuk yang terluka, hanya tersisa 8. Bertarung, dengan apa? Sekarang, ia hanya ingin hidup kembali ke gua yang aman itu. Lari! Cepat lari. Suara botak gemetar. Ia memimpi. Berlari sekuat tenaga menyeberangi lembah, meninggalkan mayat rekan-rekannya. Tengah hari, kandang suku Surya akhirnya selesai. Bara memegang sepotong umbi manis, dengan sabar memancing anak gajah purba daging, dan bukit kelabu masuk ke rumah baru mereka. Sembuh juga memegang umbi. Yang denang lincah diambil belalai panjang bukit kelabu, membuatnya terkikik. Pemimpin, mereka punya nama. Tanya Sembuh mendongak. Bara hendak menjawab, ketika suara aneh tiba-tiba datang dari barat. Bara dan Sembuh serentak menoleh. 4 rusa Timor yang selamat, menyeret 2 bangkai rekannya yang tertancap tombak asing, berlari melolong kembali ke perkemahan. Darah membentuk 2 jejak merah mengerikan di belakang mereka. Pupil Bara menyempit, itu bukan senjata suku Surya. Ada musuh. Ia mengangkat Sembuh.
berlari ke gua sambil berteriak, "Semua orang kembali ke gua! Ambil senjata!" Perkemahan langsung menyala oleh alarm. Pincang yang pertama bereaksi, melemparkan cetakan tembikar sambil berteriak. Mulut besar dan monyet melesat seperti monyet ketakutan, memanggil anak-anak yang sedang memotong rumput di kejauhan. Para wanita meletakkan pekerjaan mereka, berlari ke gua mengambil tombak. Anak-anak cepat dihalau ke kedalaman gua. Dalam 3 menit singkat, seluruh suku telah masuk ke status siaga perang. Di depan gua, Bara cepat memberi perintah. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Semua anak dan wanita masuk ke gua. Tutup pintu dengan batu. Tetua jaga rumah, Pincang. Kau bawa mulut besar dan yang lain ke kandang. Seret bangkai rusa ke dalam. Jaga di sana. Tanpa perintahku, jangan ada yang keluar. Pemimpin, kau mau kemana? Tanya tetua dan Pincang serentak khawatir. Bara menatap hutan barat. Matanya tajam bagai pisau. Tim buruanku belum kembali. Aku akan melihat. Bara berbalik, membagi 200 lebih anak panah berbulu menjadi 2 ikatan, lalu menggantungkannya di leher tebal Bukit Kelabu. Ia mengenakan busur panjang di punggung, menggenggam tombak emas berkilauan, lalu membalikkan badan menunggangi punggung Bukit Kelabu. Tombak menunjuk ke jejak darah di tanah. Bukit Kelabu sekan merasakan niatnya bertarung tuannya, mendongakkan kepala, mengeluarkan raungan yang mengguncang hutan, lalu melangkah dengan kaki tebalnya ke barat. Daging juga ikut berlari kecil penuh semangat. Tak lupa menggulung 2 potong umbi manis dengan belalainya. 2 anak gajah purba mengangkut bara, berlari kencang di hutan. Langkah berat mereka membuat tanah bergetar halus. Tak lama menelusuri jejak darah, sekelompok bayangan manusia muncul di antara pepohonan di depan. Pohon yang memimpin menggendong kapak perunggu emas di bahu, yang lain semua selamat. Bara menghela napas lega, menepuk kepala Bukit Kelabu untuk berhenti. Apa yang terjadi? Tanya Bara turun dari punggung gajah. Taring hewan melangkah maju, wajahnya bersinar bangga. Pemimpin, itu suku dari barat yang menukar batu asin dengan tembikar. Mereka yang menyerang dulu. Membunuh rusa kita, kami balas 2 kali. Membunuh mereka, ia menghitung dengan jari. 7 orang, pohon menambahkan. Yang tersisa lari, mungkin kembali ke sarang. Alis Bara berkerut, suku botak, berani menyerang duluan. Membunuh rusa timurku, lalu ingin kabur begitu saja. Amarah dingin menggelegak dari dasar hatinya. Ia naik kembali ke punggung gajah. Tombak emas kembali menunjuk ke barat. Suaranya tidak keras, namun syarat dengan niat membunuh yang tak terbantahkan. Kejar. Siapapun yang berani menyerang sukuku harus membayar harganya. Meski yang mati hanya rusa, yang melawan binasa. Para prajurit tim buruannya berapi-api. Kata-kata pemimpin bagai percikan api yang membakar semangat mereka. Tanpa ragu, 10 prajurit mengikuti Bara yang menunggang gajah, mengejar arah pelarian musuh. Di hutan, hanya langkah berat gajah dan langkah cepat prajurit yang bergema. Lewat pukul 2 siang, pasukan Bara tiba di dekat Goa Kars tempat tinggal suku botak. Lapangan di mulut goa sepi. Sebuah batu raksasa menutup rapat mulut goa, hanya menyisakan beberapa celah. Beberapa pasang mata penuh ketakutan mengintip-tip dari balik celah-celah itu, mengawasi pasukan mengerikan di luar. Botak adalah salah satu pengintai itu. Saat ia melihat Bara, duduk di atas punggung monster berbelalai panjang, memegang tombak emas, wajahnya dingin bagai batu vulkanik. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Penyesalan menyiksa perutnya. Seandainya tahu, suku Surya punya manusia dewa, dan monster seperti ini, mati pun ia takkan berani mengusik. Sekarang, ia hanya berharap belas kasihan.
Bara memandang mulut goa yang tertutup, menyeringai dingin. Bersembunyi lalu aman, ia melepas busur panjang dari punggung. Mengambil sebatang anak panah dari ikatan di leher Bukit Kelabu. Busur ditarik, anak panah terpasang. Membidik mata paling ketakutan di balik celah. Senar bergetar, anak panah melesat, swoosh! Aa, teriakan menyayat hati meledak dari dalam goa. Diikuti jeritan dan tangisan ketakutan yang lebih banyak. Panah bara itu, dengan presisi, menembus celah, menusuk mata botak. Ujung panah bahkan menjuat setengah dari tengkorak belakang kepala. Botak tewas seketika. Tubuhnya terjengkang ke belakang, membuat semua orang di dalam goa nyaris hilang akal. Wajah bara tak berubah. Ia memberi perintah pada kekar, batu, dan enam jari. Pergi, dorong batu itu. Ketiganya maju, bau menekan batu raksasa. Batu bergeser di tanah. Krik, krik. Namun hanya bergerak sedikit, sebelum didorong kembali oleh orang-orang di dalam yang berusaha mati-matian. Mata bara berkilat dingin, ia melompat turun dari punggung gajah, berjalan ke sisi mulut go. Di sana ada celah sempit. Ia bisa melihat beberapa pria di dalam. Wajah mereka memerah, mendorong batu dengan sekuat tenaga. Ia memasang anak panah lagi. Busur ditarik penuh. Mata panah membidik rusuk seorang pria di balik celah. Swoosh. Satu anak panah lagi melesat, menembus tubuh dua orang sekaligus. Jeritan kesakitan kembali menggema di dalam goa. Para penahan batu itu langsung panik. Mereka berteriak dan bubar lari. Tanpa perlawanan, kekar, batu, dan enam jari menggeram, mendorong batu raksasa itu dengan kekuatan penuh. Gedebuk. Batu itu terguling ke samping. Cahaya api redup dari dalam goa terbuka lebar. Tiga mayat yang hancur tergencet terlihat jelas. Goa itu kini terbuka. Bara memegang tombak emas, melangkah pertama masuk ke dalam goa. Cahaya api memproyeksikan bayangannya yang tinggi di dinding batu, bagaikan dewa kematian yang turun. Di kedalaman goa, para wanita dan anak-anak meringkuk di balik tumpukan jerami raksasa, gemetar ketakutan. Hanya tiga pria dewasa tersisa, memegang tombak batu, berdiri di depan, tapi kaki mereka gemetar seperti daun di angin. Dua orang terluka terbaring di jerami, mengerang kesakitan. Ketiga pria itu melihat bara, dan para prajurit penuh amarah di belakangnya. Jiwa mereka nyaris copot. Mereka melemparkan tombak, bersujud ke tanah. Jari mereka menunjuk mayat botak. Mulut mereka mengoceh panik dengan suara permohonan campur aduk. Air mata dan ingus mengalir di wajah. Bara tak paham kata-katanya, tapi bisa menebak mereka sedang menyalahkan orang lain. Ia memandang mereka dengan jijik. Lalu, pandangannya beralih ke tumpukan jerami. Di dalam jerami, seorang pria dengan luka parah di kaki, matanya berkilat sesaat dengan kebencian. Diam-diam, tangannya meraih sebuah batu. Indra bara begitu tajam. Pergelangan tenangnya bergetar. Tombak emas itu seperti ular berbisa yang menyambar, tepat menembus dada kiri pria itu. Darah memancur seperti air mancur. Pria itu membelalakan mata. Tenggorokannya berbunyi hek, hek. Batu di tangannya terlepas jatuh. Bara menarik tombaknya dengan keras. Tetesan darah menetes dari ujung emas yang berkilat. Matanya menyapu ruangan bagai kilat. Suaranya menggema keras, mengguncang setiap jiwa. Semua bersujud, yang melawan, mati. Gelombang suara itu bergema di dalam goa. Dinding batu seolah bergetar. Anak-anak menangis keras. Semua orang seperti pohon yang ditebang. Bruk, bruk, bersujud ke tanah. Tak ada yang berani angkat kepala. Bara memberi perintah pada pohon di belakangnya. Pergi. Kari semua makanan yang mereka simpan, juga batu asin. Bawa keluar semuanya. Ia sendiri mulai,
membujuk orang-orang yang bersujud itu. Ia berisyarat dengan tangan, berbicara dengan tempo lambat dan jelas. Meski mereka tak paham, kami datang ke sini karena kepala suku kalian menyerang sukuku dulu. Sekarang, dia dan prajuritnya sudah bayar dengan nyawa, tapi belum cukup. Aku akan ambil semua makanan kalian sebagai hukuman. Para wanita melihat pohon dan anak buahnya membawa pergi dendeng dan buah hutan yang mereka simpan susah payah. Mereka panik. Seorang wanita tua mendorong pria yang bersujud, merangkak ke kaki bara. Jarinya menunjuk mayat botak. Suaranya merengek memohon. Kurang lebih artinya paduka kepala suku. Itu salah dia. Kumohon jangan ambil makanan kami. Kalau tidak, kami takkan bisa melewati musim hujan. Bara tak langsung menjawab. Ia berjalan ke area tumpukan tembikar. Dengan santai, ia mengambil sebuah periuk tanah, liat yang ditukar dari suku Surya, menimbang-nimbangnya di tangan. Lalu, di bawah tatapan ngeri semua orang, tangannya melepaskannya. Prak, periuk itu jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping, pecahannya beterbangan. Suara pecahan itu membuat hati semua orang tercekat. Bara menginjak pecahan periuk. Suaranya sedikit lebih keras. Bergabunglah dengan sukuku. Aku akan beri kalian makanan yang tak habis-habis. Setiap hari bisa minum soto panas. Tembikar seperti ini, sukuku punya banyak sekali. Kalian semua bisa memilikinya. Di musim hujan yang dingin, tak akan ada lagi yang mati kedinginan. Aku tak akan pernah menukar orang-orang sukuku dengan apapun. Ia berhenti sejenak. Pandangannya menyapu setiap wajah yang ketakutan. Yang mau jadi orang sukuku, sekarang berdiri di belakangku. Setelah berkata begitu, ia berbalik, membelakangi mereka, seolah memberi mereka pilihan. Sunyi, hanya suara kayu terbakar di perapian yang berderak. Wanita tua itu yang pertama bereaksi. Ia bangun dengan cepat, nyaris merebut sebuah tempayan, berjalan cepat ke belakang bara. Ada yang pertama, muncul yang kedua, ketiga. Para wanita mengambil barang-barang mereka yang sedikit, mangkuk tembikar, kulit hewan, keranjang rotan, diam-diam berdiri di belakang bara. Ketiga pria yang bersujud itu juga diam-diam bangun, menyelinap ke dalam kerumunan. Bara tak menengok, tapi sudut bibirnya bergerak halus. Akhirnya, di dalam goa hanya tersisa pria dengan patah tulang terbuka di kaki, terbaring di jerami, nyaris tak bernyawa. Bara membawa orang-orang yang baru bergabung keluar dari goa. Ia berbisik pada taring hewan. Taring hewan mengangguk, kembali ke dalam goa bersama satu telinga. Mereka melemparkan mayat botak dan lainnya ke tumpukan jerami, memberi pria terluka itu akhir yang cepat. Lalu, mereka menyalakan jerami itu dengan api dari perapian. Asap tebal mengepul dari mulut goa, cepat berubah menjadi api yang berkobar. Goa suku Botak, bersama kepala suku lamanya dan sejarah berdarah, habis menjadi abu dalam kobaran api. Bara berdiri di luar goa. Cahaya api memerahkan profil wajahnya yang tegas, dan dada bertato rajah yang indah. Sebuah era baru, dimulai dari abu. Kembali ke perkemahan suku Surya, integrasi pendatang baru berjalan lancar. 9 ong tenang yang sebelumnya ditukar dari suku Botak masih ada, mereka adalah saudara dari para pendatang baru ini. Sukacita pertemuan meredam ketakutan akan kekalahan. Saat para pendatang baru melihat gunungan jerami yang menumpuk di gunungan juar perkemahan. Kandang luas berisi rusa timur yang tenang, terutama 2 ekor gajah purba yang sedang berguling-guling di kubangan lumpur. Rasa hormat dan keterikatan tumbuh di hati mereka. Bara tak berhenti. Menelan populasi hanyalah langkah pertama. Membangun rumah yang kuat adalah fondasinya. Para wanita terus memintal tali rami, mengumpulkan buah kenari. Pekerjaan menebang kayu para pria semakin intens. Batang pohon disimpan untuk bahan bangunan kota masa depan.
Ranting-ranting ditumpuk sebagai bahan bakar pembakaran batu bata. Arang sudah menumpuk cukup. 4 tungku kecil membakar sisa biji tembaga dan timah siang malam tanpa henti. Bara fokus pada pembuatan alat. Dengan lentengan tembaga dan timah yang sudah dicetak, ia membimbing Pincang dan yang lain soal perbandingan campuran logam. Mereka membuat 50 sekop perunggu. 40 diantaranya bermata bulat untuk menggali tanah. 10 sisanya bermata datar untuk mengaduk lumpur. Alat logam tenang berat di genggaman membuat orang-orang suku merasakan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan alat, Bara segera meluncurkan proyek paling krusial, parit penyalur air buatan, dan fondasi kota masa depan. Pertama, ia menggunakan tali rami super panjang yang dianyam para wanita sebagai alat ukur, menentukan 4 sudut kota persegi masa depan di utara tepat gua. Ia menanam gelondong kayu sebagai penanda. Lalu, menggunakan tongkat kayu, ia gunandai rut parit pertahanan dan jaringan irigasi masa depan. Inti proyeknya adalah tungku pembakaran batu bata. Bara memutuskan membakar batu bata hijau yang kuat dan tahan lama untuk membungkus tembok tanah padat masa depan. Lokasi tungku tepat di tepi sungai kecil, mudah mengambil air untuk mengisi tungku. Badan tungku berbentuk silinder setengah bawah tanah, berangsur menyempit menjadi kubah dengan lubang asap di atasnya. Seluruh tenaga kerja suku bergerak bersama, menggali lubang, membangun dengan bata merah yang dibakar sebelumnya. Butuh waktu 5 hari, fasilitas industri pertama, kekaisaran masa depan ini akhirnya selesai. Saat tungku selesai, artefak suci yang dibuat Bara diam-diam selama berhari-hari juga diperlihatkan. Sebuah bajak gajah, rangka kayu selebar 2 meter. Di bawahnya terpasang 4 mata bajak besar dari tembaga tempa. Ini bukan untuk membajak sawah, tapi dirancang khusus untuk menggali parit pertahanan yang lebar dan dalam. Tenaga tenarik bajak raksasa ini adalah 2 ekor gajah purba kecil yang semakin kuat daging dan bukit kelabu. Bara menyambungkan 2 bajak gajah secara berdampingan, memasangkannya di tubuh daging dan bukit kelabu. Ia memegang umbi manis di depan, memandang. Satu teriakan, 2 gajah kecil mulai berjalan maju dengan tenaga. Gemuruh. Mata bajak perunggu yang berat menancap dalam ke tanah. Membalikkan tanah selebar 4 meter sedalam 40 cm sekaligus. Tanah terbalik seperti ombak hitam ke kedua sisi. Kurang dari 1 jam. Jalur parit sepanjang 700 meter sudah dibajak seluruhnya. Bara memandang tanah luas yang terbalik di belakangnya. Sukacita meluap di hatinya. Efisiensi ini setara dengan ekskavator di kehidupan sebelumnya. Dan ekskavator ini hanya makan rumput, tak butuh bahan bakar. Dengan kecepatan ini, menggali parit pertahanan sedalam 4 meter, mungkin bisa selesai dalam belasan hari. Rencana 3 tahun membangun kota, tampaknya akan jauh dimajukan. Membalik tanah hanyalah langkah pertama. Bara mengerintahkan orang-orang suku membuka parit kecil, mengalirkan air sungai ke area yang terbalik. Tanah kering yang keras seketika berubah menjadi lumpur kental yang lengket. Selanjutnya adalah langkah kunci membuat batu bata mentah, menginjak lumpur. Kali ini, Bara kembali memanggil mesin biologisinya. Daging dan bukit kelabu digiring masuk ke area lumpur. Awalnya mereka ragu-ragu, tapi sensasi sejuk dan lengket lumpur cepat memicu naluri mereka. Mereka mendengus rendah dengan gembira, mulai berguling-guling. Berlari, bermain menyemprotkan lumpur dengan belalai. Telapak kaki besar mereka menginjak lumpur hingga rata dan sangat lengket. Bekerja. Bagi mereka, ini seperti permainan surgawi. Setelah puas bermain, Bara memancing mereka naik ke darat dengan umbi manis. 2 gajah kecil, itu sudah berubah total menjadi gajah lumpur. Dibawa ke sungai untuk dibersihkan.
Selanjutnya, giliran tenaga manusia muncul. Orang-orang suku menggunakan sekop perunggu baru mereka, menggali lumpur yang sudah matang, memasukkannya ke keranjang rotan, atau langsung memikulnya dengan galah, mengangkutnya ke area pencetakan. Namun, proses pengangkutan cepat menjadi hambatan. Lumpur basah sangat berat. Satu orang tak bisa membawa banyak. Bolak-balik memakan waktu dan tenaga. Efisiensi sangat rendah. Bara melihat orang-orang suku berkeringat deras. Berjalan tertatih-deratih. Tahu ia harus segera menyelesaikan masalah alat transportasi. Konsep gerobak terbentuk cepat di pikirannya. Bara memanggil dua orang paling berbakat dalam kayu di suku, Ember dan Babi Kayu. Kita akan buat sesuatu yang bisa menggelinding sendiri, membawa beban banyak, kata Bara sambil menggambar lingkaran dan dua pegangan di tanah. Namanya gerobak dorong, dan jiwanya adalah ini, roda. Membuat nanda kayu adalah tantangan baru. Bara mengingat-ingat sedikit kesan dari kehidupan sebelumnya. Hoop, jeruji, velo. Hap dibuat dari sepotong gelondong kayu keras, dilubangi di tengah batang tembaga panas, lalu diperbesar dan dihaluskan dengan bor tangan. Veloi adalah bagian sulit, harus menggunakan kayu lurus yang dibengkokkan dengan api. Bara memilih kayu jati yang ulet untuk membuat velo. Ia membasahi papang dan jati yang sudah digergaji, menyangkutnya di atas sepotong gelondong kayu kasar, memikatnya erat dengan tali rami kasar yang basah. Lalu, di bawah papan, ia menyalakan api dalam periuk tembikar. Sambil membakar, ia memutar tongkat kayu untuk mengencangkan ikatan tali. Di bawah panas api dan tekanan ikatan, papan jati yang keras berbunyi krik halus, perlahan mulai melengkung. Tiga orang Bara, Ember, Babi Kayu, berkumpul mengelilingi periuk api, fokus total. Keringat mengalir di lekukan tato mereka. Membakar butuh kesabaran. Api terlalu besar kayu gosong, terlalu kecil tak bisa melengkung. Akhirnya, setengah lingkaran kayu yang hampir sempurna terbentuk setelah dingin. Dengan cara sama, mereka membuat setengah lingkaran lainnya. Selanjutnya adalah jeruji. Bara menggunakan pisau serut, mengikis batang tenayu keras, satu persatu menjadi tongkat yang seragam. Ia hanya membuat 10. Ini untuk uji coba. Ujung jeruji dimasukkan ke lubang di hub, ujung lainnya dipajasang di sambungan dua veloi, menggunakan paku tembaga berbentuk U. Sebuah roda kayu purba, dengan diameter 70 cm akhirnya selesai dirakit. Bagian badan gerobak jauh lebih sederhana. Bara dan kedua penggrajin menggunakan papan kayu dan sistem purus lubang. Merakit sebuah kotak terbuka. Kotak itu dipasang pada poros kayu dan rangka. Dua roda baru ditempelkan di depan, sementara di belakang disisakan dua kaki penyangga dan dua pegangan panjang. Gerobak dorong pertama suku Surya, bahkan pertama di seluruh Sundaland, lahir saat gerobak kayu murni. Hanya beberapa paku tembaga itu muncul di lokasi kerja. Rasa ingin tahu warga suku meledak. Mereka berkerumun, meraba roda, mendorong pegangan. Bara mendemonstrasikan sendiri. Ia mengisi bakul gerobak dera dengan beberapa gumpalan lumpur basah, lalu mendorongnya dengan mudah di tanah datar. Roda berderit krik-krik, tetapi benar-benar menggelinding, membawa muatan lumpur yang jauh melebihi kemampuan angkut seorang manusia. Ajaib, sungguh ajaib, seru warga suku takjub, dari angkat dan pikul, ke bakul pikul, lalu ke monster, yang bisa menggelinding sendiri. Setiap perubahan cara angkut membuat mereka terpukau. Para penangkut lumpur langsung berebut mencoba. Meski gerobak sedikit goyang saat didorong, efisiensi mereka jelas melonjak. Senyum mereka di wajah-wajah yang penuh keringat. Namun, Bara menamati gerobak yang melaju dengan goyangan ringan. Roda yang tak cukup bulat sempurna, alutnya berkerut halus. Ia tahu,
Ini hanyalah purwarupa kasar. Jeruji terlalu sedikit, tak cukup menopang velo agar tetap bulat. Hub terlalu pendek, sambungan dengan poros kurang stabil, menyebabkan goyangan. Struktur kayu murni, berapa lama bisa bertahan di bawah beban berat? Perlu penyempurnaan, bisiknya pada ember dan babi kayu di sampingnya. Banyak penyempurnaan. Tetapi, bagaimanapun, langkah pertama telah diambil. Bata-bata mentah berjemur di bawah matahari. Gerobak dorong hilir mudik di lokasi kerja. Tanah Sumora yang tenah dibajak menunggu pengolahan lebih dalam. Perkemahan suku Surya dipenuhi riuh pembangunan dan harapan. Bara berdiri di tempat tinggi, memandang ke utara, ke hamparan tanah luas yang telah ia tandai. Di sanalah akan berdiri sebuah kota kokoh yang dibangun dari bata merah, keringat, dan kecerdasan. Sebuah awal besar bagi kekaisaran Surya. Angin gunung yang lembab dan dingin berhembus, membawa gemuruh rendah dari gunung berapi di kejauhan, seperti membawakan overture bagi peradaban yang baru lahir.